Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,07% ke angka 6.069. Di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham MNC Group yang saat ini naik lumayan tinggi. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham BMTR. Hari ini BMTR naik 13% lebih ke harga 332. Hari ini kita semua tahu saham-saham MNC Group rata-rata naik sangat tinggi. Dan untuk BMTR sebelumnya telah saya analisa pada saat BMTR masih bergerak sideways dan berada dekat dengan garis EMA 50 dan 150. Dan hari ini BMTR telah naik melewati target analisa di harga 300 dan kenaikan tinggi ini membuat BMTR berada tepat di resisten kuat berikutnya di harga 330. Ya, teman-teman bisa lihat pada Agustus tahun lalu BMTR sempat menyentuh harga 330, gagal break mulai turun. Pada bulan Desember tahun lalu juga berusaha untuk naik di atas harga 330, juga masih gagal dan mulai turun. Dan hari ini BMTR naik tinggi dan naik berusaha untuk break dari resisten kuat ini. Jadi secara tren saat ini masih sangat uptrend untuk jangka pendek karena candle hari ini juga lumayan solid dan garis MACD juga saat ini masih mengarah ke atas. Dan jika kita lihat kenaikan 13% hari ini masih disertai adanya akumulasi. Dan asing satu minggu terakhir ini juga masih masuk melakukan akumulasi pada saham BMTR. Jadi untuk teman-teman yang sebelumnya telah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50 dan 150, saham ini masih bisa di hold selama masih berada di atas harga 300. Jadi walaupun besok kemungkinan besar terkena profit taking karena kenaikan tinggi hari ini, teman-teman apabila telah berhasil membeli di harga bawah dan masih ingin hold saja selama masih berada di atas harga 300. Karena selama masih berada di harga 300, BMTR masih ada potensi untuk berusaha naik menembus resisten ini, dan apabila terkonfirmasi break, maka target berikutnya adalah di harga 350. Di sekitar daerah sini. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry besok, sebenarnya saya sudah tidak menyarankan untuk entry di harga setinggi ini. Jadi paling aman apabila teman-teman baru mau entry, tunggu terkena pullback dulu menuju harga 300. Apabila masih bisa bertahan atau rebound harga 300, baru teman-teman entry. Karena dari harga 260-an sampai saat ini kenaikannya sudah lumayan tinggi. Jadi apabila kita masih maksa untuk mengejar, sebenarnya masih bisa, tetapi resiko akan lebih besar. Jadi tergantung teman-teman bagaimana trading plan teman-teman apabila besok masih mau entry pada saat BMTR masih melanjutkan kenaikan. Selanjutnya saya akan menganalisa saham MNCN. Saham MNCN hari ini juga naik 5% ke harga 1040. Jadi memang kenaikan MNCN tidak setinggi teman-temannya, tapi paling tidak trennya masih oke karena saat ini masih berada di atas garis EMA 50 dan berusaha untuk break dari garis EMA 150. Apabila teman-teman ikutin analisa saya pada tanggal 3 kemarin untuk saham MNCN, target untuk take profit di sekitar harga 1100. Jadi memang MNCN masih ada potensi untuk naik menuju target ini. Sedangkan target di atas 1100 di harga 1150. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke atas. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 5% ini malah disertai sedikit distribusi. Sedangkan asing hari ini masih masuk melakukan akumulasi. Jadi dalam satu minggu terakhir ini asing terlihat masih akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang sebelumnya telah berhasil membeli di sekitar harga 980 sampai harga 1000, saham ini masih bisa di hold. Dan untuk take profit, bisa take profit apabila terlihat MNCN mulai turun saat menyentuh atau mendekati harga 1000. Tapi apabila memang ingin hold selama masih bertahan di atas garis EMA 50, masih oke. Karena saat ini MNCN sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Sedangkan untuk teman-teman yang besok baru mau entry, paling aman adalah tunggu kembali di sekitar harga 1000 atau sekitar garis EMA 150 dan di sekitar harga 990.
untuk best buy-nya. Jadi walaupun naik tinggi, pasti ada koreksi sementara. Daripada kita paksa membeli di harga atas dan ternyata pada saat perdagangan dia mulai turun, teman-teman sudah loss. Jadi paling aman, karena hari ini sudah naik lumayan tinggi, tunggu dia turun kembali menuju sekitar harga 1000 dan berhasil naik, baru teman-teman ikutan entry. Sekarang saya akan coba bahas beberapa saham di MNC Group yang saat ini naik sangat tinggi. Memang saham-saham tersebut jarang saya analisa di channel saya karena memang menurut saya saham-saham tersebut sangat gampang digoreng. Dan saya lihat karena MNC Group saat ini lagi ada sentimen positif, jadi semua saham-saham MNC Group juga dibuat naik tinggi. Jadi saham berikutnya saya bahas saham BHIT. Hari ini bisa kita lihat naik arah. Dan secara grafik jika kita lihat, memang dalam 1 minggu terakhir ini saham BHIT sudah mulai bergerak naik dan berhasil naik di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi sebelumnya saham ini berada di bawah garis EMA 50 dan 150, tapi minggu lalu berhasil naik kembali dan hari ini kenaikannya sangat tinggi dan berada tepat di resisten berikutnya di harga 800. Ya, teman-teman bisa lihat harga 80. Harga 80 sebelumnya masih gagal ditembus saham BHTI pada bulan November. Satu mulai turun, sempat naik lagi pada Desember awal, masih gagal break dan mulai turun. Dan saat ini memang candlenya sangat solid dan telah berada di atas angka 80. Tapi ingat, ini masih belum terkonfirmasi break. Dan untuk garis MACD, jika kita lihat saat ini juga masih mengarah ke atas. Dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan tinggi hari ini masih disertai adanya akumulasi. Sedangkan asing 2 hari terakhir ini masih keluar dari saham BHIT. Dari data yang kita dapat memang BHIT masih ada potensi untuk bergerak naik karena memang masih ada akumulasi. Tapi kita harus hati-hati karena saat ini berada tepat di resisten kuatnya. Jadi untuk teman-teman yang telah berhasil membeli di harga bawah, apabila masih pingin hold terus, target take profit di angka 770. Jadi selama dia masih berada di atas angka 70, masih bisa hold terus karena masih ada potensi untuk naik kembali di atas angka 80. Dan apabila terkonfirmasi break dari angka 80 ini, target berikutnya di angka 100. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau mengejar saham BHIT, saya tidak menyarankan untuk mengejar apabila besok masih melanjutkan kenaikan. Kan tetap selalu saran saya, resiko akan lebih besar apabila teman-teman masih mengejar saham yang sedang naik tinggi. Tapi apabila teman-teman tetap paksa mau mengejar, teman-teman harus sangat disiplin. Berikutnya BCAP hari ini juga naik arah ke harga 198. Jadi sebelumnya jika kita lihat grafik, sempat turun di bawah garis EMA 50 dan 150. Saat turun menyentuh angka 105, saham BCAP sempat bertahan, mulai bergerak sideways. Dan dalam 2 minggu terakhir ini berhasil naik di atas garis EMA 50 dan 150 dan saat ini mulai bergerak uptrend. Tapi sama untuk saham BCAP, kenaikan tinggi ini membuat dia berada tepat di resisten kuatnya di angka 200. Jadi sama, sebelumnya juga berusaha untuk naik di atas harga 200 masih gagal break. 2 kali saya tuh terbentuk double top mulai turun. Saat ini berusaha untuk break kembali dari resisten kuat ini. Dan untuk garis MACD juga teman-teman bisa lihat ini masih mengarah ke atas. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan tinggi hari ini malah disertai distribusi. Dan asing dalam 1 minggu terakhir ini juga terlihat masih terus melakukan distribusi pada saham BCAP. Jadi teman-teman harus hati-hati pada kenaikan tinggi hari ini. Karena kenaikan tinggi hari ini tidak disertai adanya akumulasi. Malah bandar dan asing masih terus melakukan distribusi pada saham BCAP. Jadi bisa saja kenaikan tinggi ini hanya pancingan atau jebakan bandar karena memang saat ini saham-saham MNCN masih bergerak naik. Jadi MNC Group saat ini karena bergerak naik, jadi dimanfaatkan bandar untuk menggoreng saham-sahamnya semua. Jadi teman-teman pasti banyak yang minta untuk saham BABP. Memang saham ini dalam 2 minggu terakhir ini kenaikannya sudah sangat tinggi.
Tapi memang tidak pernah saya bahas karena ini murni sedang digoreng oleh bandar. Sebelumnya teman-teman bisa lihat ini masih di angka 50, tidur lama, tiba-tiba bergerak naik. Dan saat ini memang ada dua sentimen positif untuk saham ini. Pertama memang karena saham-saham atau perusahaan MNC Group sedang ada sentimen positif. Kedua karena memang lagi heboh-heboh kembali masalah bank digital. Jadi bukan cuma saham BABP saja yang saat ini bergerak naik, saham-saham digital lain atau saham-saham yang akan mengarah ke digital saat ini sudah mulai bergerak naik juga, seperti saham BGTG dan seterusnya. Saham-saham mini itu juga saat ini sedang digoreng oleh bandar. Jadi memang saat ini BABP kenaikannya yang paling tinggi dibandingkan saham-saham mini lainnya. Tapi hati-hati karena saat ini saham BABP sudah mulai masuk UMA. Biasa bandar tipenya adalah pada saat sudah naik tinggi disuspend, setelah suspend 1-2 hari pada saat ada pembukaan langsung dibuat ARB berturut-turut. Karena itu banyak yang frustasi apabila berturut-turut saham-saham mereka tidak bisa keluar. Jadi kita harus hati-hati pada saham-saham gorengan seperti ini. Karena itu saya tidak membahas saham-saham seperti ini. Karena resiko teman-teman nyangkut di harga atas sangat besar. Tapi apabila teman-teman memang sering trading pada saham-saham gorengan seperti ini, silakan saja karena memang ini tergantung dengan trading plan dan pengalaman teman-teman. Apabila teman-teman baru mulai trading saham atau mulai investasi saham, harus hati-hati pada pergerakan saham-saham seperti ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.